내가 맞는 거 좀 챙겨줄게. 갖다 줄게요. 아, 네. What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Film kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Dangerous Listen. Film ini menceritakan seorang pria yang sangat beruntung bisa melakukan pok-pok nyoy guri-guri nyoy bersama anak dan ibunya sekaligus, yang mana ayah dan suaminya itu seorang anggota gangster yang sangat kejam. Wah, gimana alur ceritanya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Check it bro. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang babak belur yang dipukuli oleh seorang anggota gangster yang sangat kejam bernama Jurek. Setelah selesai dari pekerjaannya, si Jurek bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Singkatnya, setelah sampai di rumah, terlihat istrinya yang sangat seksi Baheno Telkom sudah menunggu kedatangannya. Istrinya ini kita panggil saja dengan nama Tante Rini. Di sini si Jurek lalu dipukuli oleh istrinya itu karena berbagai alasan. Salah satunya karena pulang terlalu malam. Dari sini dapat kita ketahui, meskipun si Jurek itu adalah anggota gangster dan badan kekar, tapi ia sangat takut dengan istrinya sendiri. Ya, bisa disebut semacam suami takut istri, ya kan? Seperti itulah. Setelah itu, Jurek merayu istrinya agar tidak marah-marah lagi. Setelah istrinya luluh, mereka kemudian bercocok tanam. 오늘 하루 종일 뭐 했어? 응? Di sisi lain, terlihat dua wanita yang sedang berada di sebuah klub malam. Dua wanita tersebut bernama Angel dan Mirna, yang juga si Mirna ini adalah anaknya si Jurek. Setelah selesai bersenang-senang, mereka lalu bergegas untuk segera pulang. Namun sebelum pulang, mereka merasakan haus dan aratel tikoro. Lalu mereka masuk ke dalam minimarket dulu untuk membeli sebuah minuman. Di sana si Mirna malah fokus melihat dan memperhatikan seorang pria yang merupakan seorang pegawai di minimarket itu. Karena ia beranggapan si pegawai itu ganteng dan sangat mempesona. Pria itu bernama Jang Gibro. Lalu ia merayu dan berkenalan dengan si Gibro. Tetapi selain menjadi pegawai minimarket, si Gibro juga adalah seorang mahasiswa di universitas ternama di kota Seoul. Setelah pulang ke rumahnya, si Mirna langsung disambut dengan suara yang berasal dari ayah dan ibunya yang sedang pok-pok nyoy. Keesokan paginya, terlihat ada Tante Rini yang sedang memarahi si Mirna. Diceritakan bahwa ibunya ini marah pada si Mirna dikarenakan si Mirna sering keluyuran tidak jelas dan tidak pernah serius untuk bersekolah. Tante Rini juga mengatakan bahwa dia akan mencarikan guru les pribadi untuk si Mirna agar ia tidak keluyuran lagi. Di siang harinya, Tante Rini lalu mencarikan seorang guru les yang dapat mengajari anaknya itu. Namun secara tak sengaja dia bertemu dengan si Gibro yang juga sedang menyebarkan iklan promosi untuk jasanya. Setelah tahu si Gibro itu menawarkan jasa les, Tante Rini lalu meminta si Gibro untuk menjadi guru les anaknya. Mendengar hal itu, si Gibro pun terlihat sangat senang dan pada akhirnya ia menerima permintaan si Tante Rini. Di sisi lain, terlihat si Jurek yang sedang menemui wanita yang merupakan simpanannya. Di sini si Jurek meminta jatah kepada wanita itu dan mereka pun langsung melakukan pok-pok nyoy, gurih-gurih nyoy. Di malam harinya, Tante Rini membawa si Gibro ke rumahnya untuk berkenalan dengan si Mirna dan langsung melakukan pekerjaannya. Namun karena si Gibro dan si Mirna ini sebelumnya pernah bertemu di minimarket, si Mirna pun sangat senang karena ternyata guru lesnya adalah seorang pria muda yang dia sukai sejak pandangan pertama.
Di pertemuan pertamanya ini, si Gibro terlihat sangat serius untuk mengajari si Mirna. Singkatnya, setelah selesai, si Mirna lalu menemui si Angel dan ia juga memberitahu si Angel bahwa pegawai minimarket yang waktu itu ia ajak kenalan telah menjadi guru lesnya. Mendengar hal itu, si Angel pun sangat iri kepada si Mirna, dikarenakan ia bisa bertemu si Gibro setiap hari. 너 다 해라. 참. Keesokan harinya, Tante Rini menghubungi si Gibro untuk datang ke rumahnya. Di sini ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia bicarakan. Mendengar hal itu, si Gibro pun langsung bergegas ke rumahnya si Tante Rini. Setelah sampai, ternyata di rumahnya Tante Rini itu sedang tidak ada siapapun, alias kosong melompong. Di sana juga Tante Rini sudah menunggu kedatangan si Gibro dengan pakaian yang seksi, nyepret, terlihat pokoknya wow. Ternyata si Tante Rini cuma beralasan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan si Gibro. Padahal si Tante Rini ini ingin mengajak si Gibro untuk pok-pok nyoy, gurih-gurih nyoy, mumpung rumahnya masih sepi. Singkatnya, lalu Tante Rini menggoda si Gibro untuk enak-enak dan si Gibro pun menerima ajakan si Tante. Mereka pun melakukan pok-pok nyoy, gurih-gurih nyoy di kamar si Tante. Beberapa waktu kemudian terlihat si Jurek yang pulang ke rumahnya dan saat ia memasuki kamar, ia melihat kamarnya sangat berantakan. Karena penasaran, ia lalu memeriksa kamar itu dan ia menemukan sebuah karet pengaman yang berisi cairan putih kental dan nama nyaho meren. Di malam harinya diperlihatkan ada si Tante dan si Gibro. Di sini ia meminta kepada si Gibro untuk merahasiakan hubungan mereka dan ia juga meminta si Gibro untuk memuaskannya setiap hari. Di sisi lain terlihat si Jurek yang sedang mempersiapkan sebuah kamera tersembunyi untuk merekam semua aktivitas di kamarnya selagi dia tidak berada di rumahnya. Karena memang dia sudah curiga kalau istrinya itu berselingkuh. Dia menaruh kamera tersembunyi di sebuah kotak tisu untuk mengetahui siapa kira-kira pria yang ingin main-main dengannya. Keesokan harinya, si Gibro mendatangi rumah si Tante Rini dan mereka pun melakukan mantap-mantap lagi. Di sisi lain, si Jurek melihat apa yang dilakukan istrinya di kamar dari kamera yang sudah ia pasang sebelumnya dan akhirnya dia mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan guru les anaknya. Di malam harinya, seperti biasanya, si Gibro melakukan pekerjaannya sebagai guru les si Mirna. Di sini, si Mirna mengatakan kepada si Gibro bahwa dia sudah tahu apa yang dilakukan si Gibro dengan ibunya. Sebab waktu si Gibro dan Tante Rini sedang pok-pok nyoy, secara kebetulan si Mirna sudah pulang dan melihat sepatu si Gibro ada di depan. Singkatnya, si Mirna lalu meminta si Gibro untuk menjauhi ibunya. Dikarenakan kalau ayahnya si Mirna tahu, si Gibro bisa hilang nyawa seketika. Si Gibro yang mendengar itu langsung ketakutan dan was-was. Walaupun si Tante terus-menerus menghubunginya, si Gibro tidak mengangkat teleponnya. Beberapa hari kemudian, apa yang ditakuti si Gibro pun benar-benar terjadi. Di sini si Gibro diseret oleh si Jurek dan langsung diinterogasi. Dengan rasa takut, si Gibro mencoba menjelaskannya bahwa ia hanya diajak oleh si Tante dan beralasan takut dipecat sebagai guru lesnya si Mirna jika menolak keinginan si Tante. Namun ternyata si Jurek ini berbaik hati kepada si Gibro. Ia akan melepaskan si Gibro yang sudah bercocok tanam dengan istrinya, namun dengan satu syarat, di mana si Gibro ini tidak boleh mendekati lagi si Tante sedikit pun. Dan si Jurek melepaskan si Gibro atas permintaan anaknya yaitu si Mirna, di mana si Mirna meminta kepada ayahnya itu untuk tidak menyakiti atau membunuh si Gibro sebab ia mencintai si Gibro dan ia juga meyakinkan ayahnya bahwa si Gibro tidak bersalah karena si Mirna tahu bahwa ibunya lah yang telah menggoda si Gibro. 네. 그 방에 Dan di akhir film
terlihat si Gibro dan si Mirna yang sedang berada di sebuah kamar. Di sini si Gibro berterima kasih kepada si Mirna karena ia telah menyelamatkan nyawanya dari seorang anggota gangster yang sangat kejam, yaitu ayahnya si Mirna. Setelah itu mereka pun melakukan pok-pok nyoy, gurih-gurih nyoy, dan film pun tamat. Bagaimana? Mengerti dengan alur ceritanya? Ya, alur ceritanya yang tidak begitu kuat dan tidak ada maknanya sama sekali ini, ya kan? Tapi emang ada percocok tanamannya ya. Film ini hanya mengandalkan percocok tanaman dan mantap-mantap gurih-gurih nyoy. Tapi kalau kalian suka dengan film-film kayak gini, ya silahkan tulis di kolom komentar untuk saya bisa menceritakan film seperti ini lagi, atau menceritakan film action lainnya, atau story movie lainnya lagi, ya kan? Nah, tinggal pilih mau yang mana, dan saya beraneka ragam di channel ini ya. Mudah-mudahan tidak ada manfaatnya pun kalian bisa terhibur lah, ya kan, minimal. Oke, kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.